Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Sekarang kita sudah sampai pada nomor 6, ya. Nomor 6. Sebuah bangunan dikerjakan dalam waktu 32 hari oleh 25 orang pekerja. Ya, karena ada sesuatu hal, ya, jadi ini kita gambarkan dulu. 25 hari, kayak biru aja ya. Ini hari, ini pekerja. Jadi harinya itu 25 hari, ya. Bangunan dikerjakan dalam waktu 32 hari. 32 hari oleh 25 pekerja. Karena ada sesuatu hal, pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 20 hari. Ya, maka banyak pekerja yang diperlukan. Ya, jadi banyak pekerja yang diperlukan itu berapa? Jadi, ini adalah perbandingan terbalik, ya, perbandingan terbalik. Karena kalau pekerjanya ditambah, ya, pekerjanya yang 25 tambah banyak, waktunya tambah pendek. Ya, waktunya tambah sedikit. Ya. Kalau ini ditambah, ini tambah kecil, namanya perbandingan terbalik. Nah, ini pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 20 hari. Harinya yang seharusnya 32 dengan 25 pekerja menjadi 20 hari. Ini pekerjanya misalnya saya simbolkan P. Karena perbandingan terbalik, bawah bagi atas sama dengan atas bagi bawah. Jadi P bagi 25 ini akan sama dengan 32 bagi 20. 32 bagi 20. Maka banyak pekerja sama dengan 32 bagi 20 dikalikan 25. Jadi ini dikalikan silang ke kanan. Nah, yang bisa kita coret 20 dan 25 sama-sama bagi 5. Ini dapat 4, dapat 5. Ya. Kemudian 4 dan 32 ini kalau kita sama-sama bagi 4 ini dapat 8. 8 kali 5 adalah 40. Jadi membutuhkan 40 orang. Hasil pemangkatan berikut ini adalah, nah, ini akar, nah, ini saya kasihkan rumusnya dulu, pakai merah aja nggak apa rumusnya ya. Akar dari, ya, akar dari X ya, akar N dari X itu adalah X pangkat 1 per N. Ini yang rumus yang pertama. Rumus yang kedua, ya, kalau saya punya A pangkat min N ini 1 per A pangkat N. Jadi bentuk seperti ini bisa kita rubah menjadi ya 1 per ya di sini 4 akar 32. 32 itu jadikan yang ada akar 4-nya berapa? Ini 2 aja ya, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini adalah 4. Dan ini dalam bentuk masih kuadrat. Ya, kuadrat. Tapi yang tadinya di atas jadi di bawah pakai rumus ini. Ya, jadi N-nya ini adalah min 2 itu atau 2 N-nya. Kemudian ini akan sama dengan 1 per, nah kita punya rumus ini tadi menjadi per. Jadi 2 pangkat 5 per 4. Nah ini di dalam kurung ini adalah kuadrat. Sama dengan 1 per, nah ini pangkat itu dikalikan. Jadi A pangkat N dipangkatkan M. Nah ini dikalikan A pangkat N dikali M. Ya ini rumus lagi. Jadi ini nanti akan menjadi 2 pangkat 5 per 4 dikali 2. 2 dan 4 bisa dicoret menjadi 2. Sedangkan 1 per 2 pangkat 5 per 2. Nah ini akan sama dengan 1 per 5 per 2 itu 2,5 ya. 2 pangkat 2 setengah. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2 kali 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu akar 2. Jadi ini adalah 1 per 2 kuadrat akar 2. 2 kuadrat adalah 4. Jadi 4 akar 2 yang D. Ya. Kita lanjutkan lagi, sekarang nomor 8. Bentuk sederhana dari berikut ini kita menggunakan rumus sekawan. Jadi kalau A plus B dikalikan A minus B, ya ini akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini saya agak ke kanan kan.
ya, karena tempatnya mau saya pakai, ya. Jadi kalau saya punya bentuk seperti ini akan saya kalikan dengan sekawan dari ini, 5 minus 7. Jadi ini akan menjadi, saya kalikan di sini 5 plus akar 7, di sini 5 plus akar 7, ya. Kemudian ini akan menjadi 3 dikali 5 plus akar 7, sedangkan yang bagian bawahnya kita pakai rumus ini akan menjadi 5 kuadrat minus akar 7 kuadrat, ya. Ini akan menjadi, 3-nya tetap di luar aja enggak apa-apa. 5 plus akar 7, kita lihat bisa dicoret enggak nanti. 5 kuadrat adalah 25, akar 7 dikuadratkan menjadi 7. 25 dikurangi 7 adalah 18. Jadi 3, 5 plus akar 7 dibagi 18. Ini bisa dicoret sama-sama bagi 3. Ini habis, ini jadi 6. Ya. Jadi ini akan menjadi 5 plus akar 7 bagi 6. Jadi B ini merupakan jawabannya. Kemudian nomor 9, jadi 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Nah, ini kalau dikali ya 2 dikali 5, kemudian akar 3 dikalikan di dalamnya adalah 2. Jadi akar A dikali akar B ini akan menjadi akar dari A kali B. Ya, seperti itu. Ditambah 8 akar 6. 2 kali 5 adalah 10. Ya, ini kali ya, 3 kali 2 adalah 6, jadi 10 akar 6 ditambah 8 akar 6, ya sama-sama ada akar 6-nya, bisa langsung dijumlahkan 10 dan 8, 18 akar 6. Jadi jawabannya yang A. Kita lihat ini adalah pola bilangan, jika pola di atas dilanjutkan banyak bilangan pola ke-8, ini kita lihat ini polanya banyak titiknya ya. Jadi di sini adalah barisnya adalah 2, kolomnya 1, berarti 2 kali 1. Kalau ini barisnya ada 3, 3 kali 2, 3 kali 2, dan ini akan menjadi yang ketiga, menjadi 4 dikali 3. Ini barisnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, kolomnya ada 2, ada 3, dan seterusnya. Yang ini adalah 4 kali, di sini 5 ya, 5 kali 4, ya 5 kali 4. Ya, 5 kali 4. Jadi UN adalah N plus 1 dikali N, ya. Kalau pola ke-8 berarti U8 adalah 8 tambah 1 dikali 8, yaitu 9 kali 8 sama dengan 72. Jawabannya yang C. Kita lihat nomor 11, maka nilai U15 tambah U23 bentuknya seperti ini. U15 ditambah U23 sama dengan U15, N-nya diganti 15. Jadi 2 ya dikali 15 kuadrat ya. Ya, atau enggak usah dikasih kurung enggak apa-apa. Ya, dikurangi 5 minus dari plus ya ini ya. Plus dari 23. 23 berarti 2 kali 23 kuadrat ya. Kemudian dikurangi 5 juga. Ya. Jadi 15 kuadrat ada 225 ya. Ini saya langsung pakai kalkulator aja ya, tinggal mudahnya ini. Jadi 225 ini kali 2 sama dengan 450. Ya, yang plus dulu ya, yang plus dulu ditambah ini 32 kuadrat, clear 32 saya kuadratkan, saya kalikan 2. Saya kalikan 2 sama dengan 2048 ya, 2048 minus 5 berarti minus 10 ya. Ini kita tambah dulu 2058 tambah 450 sama dengan 2498. 2498 dikurangi 10 berarti 2488. Loh, kok belum dikurangi ini? 2498 masih. Oh, Kak 14. Ya, di sini ketemunya, wah ini coba saya ya. Ini kan U15 tambah U23 ya. Coba saya hitung ulang, siapa tahu saya salah.
Bener ya, 15 kuadrat 225 kan, dikali 2 sama dengan 450 ya. 450 di sini 23 kuadrat kali 2 clear, 23 kuadrat saya kalikan 2 sama dengan 1058. 1058. Oh, ini kok salah ya? Kok 2048 bagaimana saya ini? 1058. 1058. 1058. Mungkin saya salah ngalikan tadi ya. Lagi ya. 23 kuadrat sama dengan sebentar. Clear 23 kuadrat ya dikali 2. Dikali 2 sama dengan 1058. Benar ya? 1058 tambah 450. Tambah 450 sama dengan 1508. Ya ini salah ya. Yang benar adalah 1508 dikurangi 10. Wah, dikuranginya nggak enak ya. Dikurangi 10 padahal ini 8. Dikurangi 10 sama dengan 1498. Wah, benar ya. 1498. Oh ya, bagi yang masih kesulitan ya. Ini 1058 kurangi 10 ya. Ya, oke. Ini 8 dikurangi. Oh, ini enggak ada ya rasanya kesulitan ya. Gampang kok ternyata. 1508. Nah, salah nulis makanya. 1508 dikurangi berapa tadi? 10. Nah, ini. Jadi 8 dikurangi 0 kan 0. Ya, 0 dikurangi 1 enggak bisa, pinjam 1. Jadi 10 ini jadi 4. Ceritanya gitu ya, 10 dikurangi 1 ini adalah 9, ini 4 ya. 1496 98. Ya, siapa tahu kalian ada yang tekniknya seperti ini belum dapat. Nomor 12 sekarang. Nomor 12. Ini saya geser sedikit, nggak bisa. Jumlah bilangan kelipatan 6 ya antara 101 dengan 299. Kelipatan 6. Jadi di atasnya 101, antara 101 ya sampai 299. Kalau kelipatan 6 berarti kita nyari bilangan di atasnya 101 yang masih bisa dibagi 6. Misalnya 102, coba 102 bagi 6 bisa. 102 dibagi 6 sama dengan bisa ya 102. Jadi 102 bagi 6 adalah 17. Jadi ini adalah 6 kali 17. Kalau di bawahnya 299, 298 misalnya. Clear. 298 dibagi 6. Oh, enggak bisa. 297, 297 dibagi 6. Enggak bisa juga. 296, 296 dibagi 6. Enggak bisa. 295 jelas enggak bisa ya. 295 dibagi 6. Saya cobakan aja, enggak bisa kan? 294. 294 dibagi 6. Nah, baru bisa. 294. Ini adalah 6 kali 49, 6 kali 49 ya. Oke. Kalau 300 kan 6 kali 5 ya. Jadi 6 kali 50, berarti 6 kali 49 yang paling dekat ya. Nah, kemudian kita lihat ini 17, ini 49. Banyaknya berapa? Berarti 49 ya, dikurangi 17 ya, kemudian ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena 17 ini ikut ya. Jadi aturannya seperti ini. Kalau 17 tidak ikut ya 49 kurangi 17 saja. Nah, 49 kurangi 17 berapa? 49 kurangi 16 sama dengan ya. 33. Berarti banyaknya bilangan 33 terus 102. Terus kemudian 10 ditambah 6 kan? 10 tambah 6 108 dan seterusnya. Ya. Di sini bedanya selisihnya pasti 6. Bedanya sama dengan 6 ya. A-nya adalah 102 ini. Dan N-nya adalah 33, ini adalah N-nya. Jadi
jumlah bilangan itu pakai rumus SN. Saya tuliskan rumusnya di sini. SN sama dengan A D, N per 2 ya. N per 2 dalam kurung A tambah UN. Pakai rumus yang ini aja, lebih enak. Ya, akan saya kerjakan. A-nya adalah N-nya 33. 33 bagi 2, A-nya adalah 102. 102 tambah N-nya adalah 100 berapa ini tadi? 290. Kalikan saja 6 kali 49 ya. Clear? 6 kali 4 6 kali 49. 49. 294. 294. Tambah 294 ya. Ini tambah 102 ya. Tambah 102 sama dengan 396 ya. Sama dengan 33 per 2 kali 396. 396. Biar enak 396 kita bagi 2 dulu. Ya, dibagi 2 198. Berarti 33 kali 198. Sekarang kita kalikan 33 kali 33 akan sama dengan 6534. 6534. Dan ini sudah sesuai dengan kunci. Selembar kertas dipotong menjadi 3 bagian. Ya, kita akan kerjakan. Selembar kertas dipotong menjadi 3 bagian. Tiap bagian dipotong lagi menjadi 3 dan seterusnya. Jadi selembar kertas ya dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Kemudian tiap 3 bagian dibagi 3 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas pada potongan ke-6. Ya. Berarti kalau dibagi 3 bagian R-nya itu sepertiga. Ya. R-nya sepertiga. Kemudian 3 bagian R-nya 3, maaf. R-nya adalah 3. 1 jadi 3, 3 jadi 9 kan gitu ya. R-nya adalah 3. Kalau luasnya sepertiga ya. R-nya 3. Ya. Kemudian N-nya adalah 6. Jadi dan potongan sampai potongan ke-6. Selembar kertas kan pertama 1 lembar. Terus dipotong menjadi 3 lembar. Dipotong lagi setiap satu potong menjadi 3 berarti jadi 9 lembar. Ini diurut aja bisa sebenarnya ya. Nah, jadi A-nya adalah 1, di sini R-nya adalah 3. Ya, kemudian potongan ke-6 N-nya sama dengan 6. Jadi rumusnya dulu. Saya kasih warna lain rumusnya. SN ya sama dengan A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Seperti itu. Sekarang kita kerjakan. SN-nya sama dengan A-nya berapa? 1. Ya, R pangkat N berarti 3 pangkat N-nya sampai berapa ini? 6 ya. 3 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1. 3 pangkat 6 adalah berapa? Clear 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 sama dengan 729. Di 729 dikurangi 1 dibagi 2. Ya, dikurangi 1 ya, 728 dibagi 2 sekarang. Dibagi 2 sama dengan 364. Ya, sama dengan 364. Wah, jawabannya harusnya C. Ya, bukan yang D. Ya. Jadi jumlah potongan kertas setelah potongan ke-6. Sebentar. Oh, iya potongan ke-6 berarti N-nya 7 ya. Iya 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 iya. Ini Pak Ali yang melakukan kesalahan ya. Potongan pertama ada 3 gitu maksudnya ya. Oke 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 oke. Jadi ini akan saya ulang lagi. Mungkin untung ada kuncinya, hampir saja melakukan kesalahan. Ya. Di sini N-nya bukan 6. Ini saya hapus saja. Delete ya. Jadi kesalahan ada di sini ya. Potongan mengartikan ini ya. Jadi ini modenya keliru. Di sini kita harus mengartikan sini. Atau ini saya hapus dulu aja. Saya hapus dulu aja. Biar tempatnya enggak kemakan banyak. Oke. Jadi potongan pertama ini akan menghasilkan sudah 3. Ya, potongan kedua sama dengan harus diginikan ya ternyata ya. 3 jadi 9.
potongan ketiga menjadi 9 kali 3 ya, 27 dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah R-nya adalah 3 ya. R sama dengan 3 sampai potongan ke-6. Seperti itu. Salah di A-nya ya. Jadi N-nya sama adalah 6. Jadi potongan pertamanya sudah 3 ya. Selembar kertas dipotong menjadi 3 bagian, tiap potong dibagi dan seterusnya. Jumlah kertas setelah potongan ke-6 ya. Potongan ke-6. Oke, potongan pertama itu 3 gitu ya. Oke. Jadi S6 ini A-nya aja yang kita perbaiki ya. Ini adalah 3 pangkat 3 pangkat N. 3 pangkat N ini adalah berapa? 3 pangkat 6 berarti ya. Dikurangi 1 dibagi 2. 2 itu dari 3 kurangi 1. Ini saya tulis 3 kurangi 1 dulu aja. 3 kurangi 1 ya. Jadi sama dengan tadi, perhitungannya hanya saja dikalikan 3 seharusnya ya. Kalau di bagian sininya kan sama. Kita sudah hitung tadi dapat 364, terus tinggal dikalikan A-nya itu 3 kali 3. Sama dengan, wow, 1092. Ini tidak ada jawabannya juga. Ya, 3 harusnya gini, kalau potongan pertama itu 3, ya, bukan N-nya yang dirubah menjadi 7 harusnya. Ya, kalau kita dipakai cara yang seperti ini, ya, kita di potongan pertama 3, potongan kedua 9. Selembar kertas dipotong menjadi 3 bagian, ya. Setiap bagian dipotong lagi menjadi 3 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan ke-6, ya. Setelah potongan pertama itu kan 3, ya. 3 dipotong masing-masing menjadi 3, 9. 9 menjadi 27. Harusnya seperti ini. Bukan terus N-nya diganti 7 seharusnya. Ya. Kalau N-nya diganti 7 coba ya kita lihat ya. N-nya diganti 7 berarti 3 pangkat 7, oh bukan 9 ya. 3 3 pangkat 7 sama dengan dikurangi 1 ya, sama dengan terus dibagi 2, dibagi 2. 1093. Sama ya, 1093. Kalau 3 pangkat 6, coba 3 dipangkatkan 6, dipangkatkan 6 ya. 6 sama dengan dikurangi 1, ya, sama dengan ini dikali 3, ya, terus dibagi 2. Oh, ini nanti keliru kuatirnya. 3 dipangkatkan 6 dulu. Ini sama dengan berapa? Wow, keliru ya. 3 dipangkatkan 6. Sama dengan ini sudah 729. Terus dikurangi 1. Ya. Nah, ini sudah. Terus dikalikan 3. Dikalikan 3. Ini sudah dibagi 2. Ya, harusnya 1192 bagian kalau menggunakan cara ini. Nah, ternyata tidak bisa cara ini. Ya, kalau kita gunakan skenario ini kelihatannya yang dimaksud oleh penulis C deh mungkin ya. Ya, jadi kita misalnya dianggap N-nya yang bertambah, ini 3 pangkat 7 berarti ya. 3 pangkat 7 kurang 1 bagi 2. Coba 3 pangkat 7, ya, 3 pangkat 7, 3 pangkat 7 sama dengan dikurangi 1, sama dengan dibagi 2. Oh, keliru, harusnya dibagi 2. Nggak bisa, ya. Jadi, ini kelihatannya ada masalah di sini, ya. Jadi atau coba kita hitung manual, saya masih, maksudnya penasaran dengan dapat ini dari mana, ya. Yang kita hitung saja ya, 3 pertama 3, kemudian dari 3 dipotong menjadi 3 bagian masing-masing, ya, akan menjadi, sebenarnya 3 pangkat anu aja ya, 3 dipangkat 6 aja. 3
Pertama kan 1, dipotong menjadi 3 bagian. Eee oh iya, saya, eee, kesalahan yang saya bikin di sini, seharusnya bukan tidak pakai rumus SN ya, pakai rumus UN. Ya, oke, mungkin sudah mulai gagal fokus ini Pak Ali. Ya, ini saya del dulu, karena ini adalah banyaknya kertas, ini sama kayak bakteri seharusnya. Jadi, eee, setelah pemotongan, ini kan hilang ya. Jadi 1 jadi 3, harusnya ini saya urut aja ya, sampai potongan ke-6 nanti bisa ini adalah rumus UN sebenarnya ya. Ini U1, ini U2, U3, bukan SN, U4 ya. Jadi kalau U7 atau ini tapi pakai 7 ya, coba saya tulis rumusnya dulu aja, maaf ya agak belepotan. UN ya sama dengan A R pangkat N-1. Ya, kalau ini U ke-6 dengan asumsi A-nya adalah mulai dari 3 ya, potongan pertama kan menghasilkan 3 kan gitu ya. Setelah potongan ke-6, ini 3 berarti R, ini 3 pangkat 6 dikurangi 1 adalah 5. Ya, hasilnya ya 3 pangkat 6 ya. 3 pangkat 6 itu berapa? 3 pangkat 6. Clear 3 pangkat 6. 729 baru kita dapatkan ya. 729 ini harusnya mudah ya. Jadi agak susah karena bukan susah sih. Pak Ali memang melakukan kesalahan tadi dengan memakai rumus SN. Harusnya rumusnya UN. Oke. Eh Nanti akan saya lanjutkan lagi, mungkin, waktunya istirahat dulu, sudah mulai gagal fokus. Kita ini D ya jawabannya, jadi ini saya anu D aja. Kita lanjutkan nanti siang mungkin ya, kalian tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.